Saya Fitra Nurfika dengan NPM 2006479476 MIP kelas B akan menjelaskan hasil mini riset saham saya terhadap saham BBCA dan juga TLKM. Berkembangnya dunia pasar modal yang kini mulai merambah dalam dunia perekonomian Indonesia telah mengubah mindset masyarakat Indonesia akan pentingnya berinvestasi. Pasar modal adalah sebuah wadah bertemunya penjual yang keduanya memiliki kebutuhan untuk mendapatkan atau memberikan modal dengan imbalan yang dianggap pantas. Di dalam pasar modal terdapat begitu banyak instrumen yang dapat dijadikan alternatif untuk investasi, namun yang paling populer adalah saham. Di dalam paper ini saya membahas tentang analisis teknikal dan juga analisis fundamental pada saham perbankan, yaitu BBCA, serta saham perusahaan di bidang telekomunikasi, yaitu TLKM. Sebelum menuju ke analisis fundamental dan teknikal, saya juga melakukan analisis makro. Pada analisis ini sedikit banyaknya saya membahas tentang pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Bisa dilihat pada tabel ini menunjukkan bahwa terdapat fluktuasi pergerakan harga saham pada seluruh indeks sektoral selama 5 tahun ke belakang dari tahun 2016 hingga 2020. Pada tahun 2016, sektor pertambangan, sektor keuangan, serta sektor industri dasar dan kimia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi meningkat setiap tahunnya pada 3 tahun terakhir ini sampai tahun 2019 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tren sektor tersebut yang mengalami kenaikan ataupun penurunan. Investasi di pasar saham bisa sangat menguntungkan tetapi juga bisa sangat beresiko. Dengan demikian, calon investor berusaha untuk menganalisis dan memprediksi tren harga pasar saham untuk memaksimalkan keuntungan dan juga meminimalisir risiko. Dalam melakukan ini, investor mempertimbangkan bagaimana variabel makroekonomi tertentu seperti tingkat bunga, tingkat inflasi, nilai tukar, jumlah uang beredar, dan juga sebagainya mempengaruhi kinerja saham mereka. Bisa dilihat dari tabel ini adalah tabel pergerakan trading volume tahun ini. Jadi meskipun terjadi penurunan yang cukup jatuh dari awal Januari 2021, pada pertengahan Maret 2021 sebesar 9%, namun grafik ini juga mengalami kenaikan pada bulan September 2021 yaitu sebesar 7,5%. Selanjutnya ini juga ada tabel indeks harga saham gabungan atau IHSG. Pada tahun ini sedikit membaik melihat dari pergerakan grafik naik dari tahun 2020 sampai awal tahun 2021 yaitu sebesar 4.500 di harga terendah 2020 ke 6.500 di harga tertinggi 2021. Jadi terjadi kenaikan sebesar 2.000. Pada tahun ini terjadi penurunan pada IHSG namun tidak terlalu signifikan. Selanjutnya kita masuk ke analisis sektoral. Yang pertama ada sektor perbankan. Pandemi COVID ini juga sangat berpengaruh pada sektor perbankan ya. Karena munculnya virus corona, apalagi ada yang varian Delta yang cepat menyebar, situasi ini menekan sektor ekonomi termasuk sektor keuangan di dalam negeri. Memang di kuartal 2 2021, pertumbuhan ekonomi Indonesia melonjak tinggi hingga 7,07%. Tapi demikian, situasi di kuartal 3 tahun 2021 diproyeksi akan ada tekanan lagi karena kebijakan PPKM yang diperketat pemerintah untuk menekan laju penularan COVID-19. Nah, di tengah pandemi COVID-19 yang masih terus dikendalikan oleh pemerintah, fungsi intermediasi perbankan mulai tumbuh positif meskipun belum kuat. OJK mencatat kredit perbankan pada Juni 2021 meningkat sebesar 67,39 triliun dan telah tumbuh sebesar 0,59% year on year atau 1,83% year to date menjadi 5.581,8 triliun. Selanjutnya pada sektor telekomunikasi, sama seperti sektor perbankan, pandemi juga mempengaruhi pada sektor ini. Pandemi ini mengubah perilaku konsumen digital dan meningkatkan penggunaan teknologi digital. Kebijakan bekerja dan belajar dari rumah membuat konsumsi traffic data melonjak signifikan.
Selain itu, sektor lain seperti e-learning, pembayaran digital, e-government, dan e-commerce juga semakin diminati. Maka tidak heran jika pertumbuhan sektor telekomunikasi tahun ini masih positif di angka 4,8%. Wajah sektor telekomunikasi 2021 sangat bergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, kita masuk ke analisis fundamental. Yang pertama, kita akan melakukan analisis fundamental terhadap saham Telkom ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu profil perusahaan Telkom Indonesia Persero Tbk. PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau yang bisa kita kenal Telkom adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemegang saham mayoritas Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia sebesar 52,09%, sedangkan 47,91% sisanya dikuasai oleh publik. Saham Telkom diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode TLKM. Selanjutnya, pada balance sheet, cash perusahaan bisa dilihat sejak tahun 2015 sampai 2021 sempat mengalami penurunan yang cukup jatuh pada tahun 2018 sebesar 13,3 triliun. Namun pada sejak tahun 2019 kembali mengalami kenaikan meskipun tidak begitu besar namun konsisten. Cash turun sejatinya tidak selalu berarti buruk, bisa jadi perusahaan sedang melakukan pengembangan bisnis dan membutuhkan dana lebih. Kemudian ditinjau dari total aset yang dimiliki perusahaan selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dan cenderung stabil. Pada income statement juga, pada revenue perusahaan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 selalu menunjukkan peningkatan yang cukup drastis, bisa dilihat. Ini berarti kinerja sales atau bisnis perusahaan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan terus menghasilkan profit. Selanjutnya kita lanjut ke valuasi saham TLKM. Pengembalian return saham merupakan tujuan utama setiap investor berinvestasi, namun tingkat pengembalian diharapkan oleh investor tidak selalu sesuai dengan tingkat pengembalian aktual yang akan diperoleh, sehingga investor tidak mengetahui dengan pasti hasil yang akan diperoleh dari investasi saham. Keadaan ini menunjukkan bahwa investor menghadapi risiko dalam berinvestasi. Nah, oleh karena itu, investor harus dapat memperkirakan seberapa besar risiko yang harus ditanggungnya. Nah, untuk saham TLKM telah dihitung sesuai tanggal valuasi diambil dari histori data return market dan return saham selama 5 tahun ke belakang didapatkan dari data sebagai berikut. Berdasarkan hasil valuasi yang saya buat, hasil akhir dapat dilihat melalui koefisien beta. Beta menunjukkan angka 0,76839666. Artinya, saham TLKM tersebut memiliki risiko yang rendah namun tetap bisa memberikan income yang tinggi. Hal ini merupakan sebuah keuntungan dan peluang yang baik untuk berinvestasi di TLKM karena memiliki risiko yang rendah tetapi secara finansial bagus dan dapat memberikan return yang maksimal. Selanjutnya ada risk and return TLKM versus IHSG. Dalam berinvestasi saham, memahami apa return saham menjadi hal yang sangat penting. Pengertian return saham adalah selisih harga jual saham dengan harga beli saham ditambah dividen. Nah, dari grafik di atas, bisa kita lihat bahwa return saham TLKM cenderung selalu berada di atas return IHSG. Garis yang berwarna biru merupakan return TLKM dan garis yang berwarna orange merupakan return IHSG. Selanjutnya, hasil dari perhitungan valuasi yang diambil dari histori data return market dan return saham 5 tahun ke belakang, didapatkan data yang menunjukkan bahwa TLKM mampu mengembalikan returnnya di atas rata-rata return market dengan asumsi suku bunga pada saat itu sebesar 5,03%. Dan beta saham TLKM sebesar 0,76839666. Dan berdasarkan hasil valuasi ini, juga terbukti bahwa TLKM dapat memberikan annual return yang lebih besar dibanding expected return. Hal ini berarti saham TLKM merupakan saham yang efisien.
Setelah dilakukan valuasi, diketahui juga bahwa nilai intrinsik TLKM sebenarnya adalah 3175, tidak jauh bila dibandingkan dengan nilai sekarang sebesar 3151. Hal ini berarti saham TLKM dapat dikatakan undervalue atau murah. Sangat cocok sebagai tempat berinvestasi karena investor bisa mendapatkan return yang maksimal yang melebihi expected return dan juga mendapatkan harga yang undervalue. Selain itu, keuntungan yang didapatkan dari dividen tiap tahunnya menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggiurkan. Untuk tahun 2019, dividen yang dibagikan sebesar 154,07 per lembar sahamnya, dan selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan rata-rata dividen yang dibagikan yaitu sebesar 9%. Selanjutnya kita masuk ke saham yang selanjutnya, yaitu Bank Sentral Asia Tbk. Saya akan membacakan profil perusahaannya terlebih dahulu. Jadi PT Bank Sentral Asia Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam sektor perbankan. Perusahaan ini mengoperasikan bank dengan nama BCA atau BCA. Selain perbankan konvensional, perusahaan juga menawarkan layanan perbankan syariah, PT Bank BCA Syariah. Anak perusahaan lainnya adalah PT BCA Finance yang bergerak dalam bisnis pembiayaan. PT BCA Sekuritas yang menyediakan layanan penjaminan dan perantara sekuritas. PT Asuransi Umum BCA yang menyediakan asuransi umum dan BCA Finance Ltd yang bergerak dalam bisnis peminjaman uang. BCA didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 oleh Sudono Salim dan memiliki kantor pusat yang beralamat di Menara BCA, Grand Indonesia, Jalan MH Tamrin nomor 1 Jakarta 10310. BCA mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA. Ini pada balance sheet BCA, cash perusahaan sejak tahun 2015 sampai 2020 terus mengalami perkembangan. Namun pada tahun 2021 agak mengalami penurunan yang cukup jatuh sebesar 9,3 triliun dari cash sebelumnya di tahun 2020. Seperti yang saya jelaskan di atas juga, cash turun sejatinya tidak selalu berarti buruk. Bisa jadi perusahaan sedang melakukan pengembangan bisnis dan membutuhkan dana lebih. Kemudian ditinjau juga dari total aset yang dimiliki perusahaan BCA selama 5 tahun terakhir. Mengalami peningkatan dan cenderung stabil pada income statement revenue perusahaan sejak tahun 2015 hingga 2020 menunjukkan peningkatan. Ini berarti kinerja sales atau bisnis perusahaan BBCA juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dan terus menghasilkan profit. Selanjutnya kita masuk ke valuasi saham BCA. Nah, berdasarkan hasil valuasi yang saya buat, hasil akhir dapat dilihat melalui koefisien beta yang menunjukkan angka 0,948250842. Artinya saham BBCA tersebut memiliki risiko yang rendah namun tetap bisa memberikan income yang tinggi. Hal ini merupakan sebuah keuntungan dan peluang yang baik untuk berinvestasi di BBCA. Hasil dari perhitungan valuasi yang diambil dari histori data return market dan return saham 5 tahun ke belakang didapatkan data yang menunjukkan bahwa BBCA mampu mengembalikan returnnya di atas rata-rata return market dengan asumsi suku bunga pada saat itu sebesar 5,03% dan beta saham BBCA sebesar 0,948250842. Berdasarkan hasil valuasi tersebut juga terbukti bahwa BBCA dapat memberikan annual return yang lebih besar dibandingkan dengan expected return. Hal ini berarti BBCA merupakan saham yang efisien. Selanjutnya, risk and return BBCA versus IHSG. Dari grafik ini juga bisa kita lihat bahwa return BBCA yang berwarna biru cenderung selalu berada di atas return IHSG yang berwarna orange. Selanjutnya, setelah dilakukan valuasi, diketahui juga bahwa nilai intrinsik BBCA sebenarnya adalah 11.827, cukup jauh bila dibandingkan dengan nilai sekarang sebesar 6.656.
yang berarti saham BBCA dapat dikatakan undervalued atau murah. Sangat cocok sebagai tempat berinvestasi karena investor bisa mendapatkan saham yang maksimal yang melebihi expected return yang seharusnya dan juga mendapatkan harga yang murah. Selanjutnya kita menuju ke analisis teknikal. Yang pertama ada saham TLKM. Nah, dari analisis teknikal ini diketahui bahwa TLKM juga menduduki harga saham di bawah pasar atau undervalue, yang artinya sebuah saham memiliki nilai atau harga jual lebih rendah daripada nilai atau harga pada saat kondisi normal. Berdasarkan analisis pada grafik ini, kondisi pergerakan saham TLKM mengalami downtrend atau cenderung mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Pada bulan Oktober 2020, TLKM sempat mengalami penurunan harga sampai 2.506. Hal ini dapat terjadi karena investor lebih memilih kepada perusahaan yang lebih menari di tengah pandemi COVID-19, yaitu seperti perusahaan farmasi dan juga teknologi. Tapi walaupun sempat menyentuh di angka 2.506, TLKM mengalami kenaikan juga kembali pada Desember 2020 menyentuh angka 3.644. Selanjutnya analisis teknikal pada saham BBCA. Setelah dilakukan analisis dengan menggunakan analisis fundamental, analisis mikro, analisis efisien saham, dan valuasi nilai saham perusahaan, diketahui BBCA berada di bawah harga pasar atau undervalue. Nah, analisis ini menunjukkan pergerakan saham BBCA memiliki pergerakan saham uptrend. Kemudian saya melakukan pembelian saham di harga 619, yaitu ketika pergerakan harga saham PT Bank Sentral Asia Tbk gagal menembus titik support sehingga terjadi pola reversal pembalikan ke atas yang mengindikasikan bahwa harga saham BBCA akan naik. Oleh karena itu saya memutuskan untuk membeli di harga 619 dan kemudian saya menjualnya di harga 1.583, yaitu ketika pergerakan harga saham PT Bank Sentral Asia Tbk gagal menembus titik resisten yang mengakibatkan pola pembalikan ke bawah yang mengindikasikan harga saham akan mengalami penurunan. Nah, bisa dilihat, maka dari itu saya memutuskan untuk menjual di harga 1.583. Keuntungan yang saya dapatkan dengan membeli di harga 619 dan menjualnya di harga 1.583 adalah 964 per lembar sahamnya. Ini adalah bukti order list pada saat saya membeli saham TLKM. Ini juga bukti order list pada saat saya membeli saham BBCA. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak luas terhadap keadaan ekonomi global sepanjang tahun 2020 lalu hingga saat ini. Nah, memasuki tahun kedua adanya pandemi ini, perekonomian global mulai menunjukkan pemulihan. Walaupun adanya pandemi, pasar modal Indonesia masih memiliki daya tarik tersendiri dan tetap menjadi buruan para investor global maupun domestik yang ingin menanamkan modalnya ke berbagai perusahaan yang di-listing di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan analisis fundamental dan teknikal yang dilakukan juga dapat disimpulkan 1. BBCA memiliki fundamental yang baik dari tahun 2016 hingga 2020. Dari valuasi nilai dapat dibuktikan bahwa BBCA merupakan saham yang efisien dan undervalue. BBCA memiliki koefisien beta 0,94 yang berarti BBCA memiliki risiko yang rendah namun mendekati tinggi, tetapi dapat memberikan income yang tinggi juga. Dalam analisis teknikal, BBCA mengalami kondisi uptrend. BBCA cocok untuk yang memiliki profil risiko risk taker. Yang kedua, pada saham TLKM juga memiliki fundamental yang baik selama 5 tahun terakhir. Dari valuasi saham yang dibuktikan oleh penulis, TLKM merupakan saham yang efisien dan undervalue. TLKM memiliki koefisien beta sebesar 0,76 yang berarti TLKM memiliki risiko yang rendah namun dapat memberikan hasil yang maksimal. Dalam teknikal, TLKM mengalami kondisi downtrend. TLKM cocok untuk yang memiliki profil risiko yang rendah maupun moderat. Sekian penjelasan hasil mini riset saham saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.